Banyak beberapa pertanyaan juga dari teman-teman, bagaimana sih jualan biar laris, terus biar jualan itu lancar ya. Mungkin teman-teman ada yang bekerjanya sebagai broker tanah, broker properti, terus teman-teman jualan di rumah, di pasar atau dimanapun ya. Jadi kita akan diskusi bareng di sini bagaimana sih jualan biar laris dengan law of attraction ya. Dan ini jujur, video ini dibuat kita nggak memaksa teman-teman untuk mengikuti, teman-teman menerapkannya. Saya pure hanya ingin berbagi di video ini ya. Di video-video saya yang lainnya pun juga. Jadi saya tidak ada paksaan untuk harus dijalankan atau harus diterapkan. Jadi teman-teman silakan, kalau memang itu bisa dijalankan, silakan jalankan. Kalau memang itu nggak bisa, ya sudah, nggak apa-apa ya. Jadi agar menambah wawasan teman-teman aja. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Jualan biar laris nih dengan law of attraction. Ini untuk segala aspek. Mungkin ada teman-teman yang broker atau teman-teman yang memang di bisnis jaringan, terus teman-teman berdagang konvensional ataupun berdagang online, itu bisa dijalankan dan ini bisa diterapkan juga. Dan ini nggak ada paksaan ya, seperti tadi yang saya bilang bahwa apa yang saya sampaikan ini hanya saya berbagi aja, jadi nggak memaksa untuk dijalankan. Jangan nanti terus wah masa suruh jalanin ini, jalanin itu. Nah nggak gitu. Ini juga nggak ada ritual-ritual, saya juga nggak minta dibayar. Hal yang pertama itu yang harus dilakukan adalah fokus pada visi dan misinya. Nah, visinya apa sih? Mungkin teman-teman berjualan pengen kaya, atau teman-teman berjualan itu pengen ya untuk menyambung hidupnya, dalam artian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan itu bisa teman-teman lakukan ya. Kita fokus aja pada visi dan misi kita. Kita ini berdagang ngapain? Apa kita sekedar bermain-main, atau kita hanya pengen cari kenalan, atau kita pengen jalan-jalan aja? Ada orang yang memang berdagang tapi dia santai, dalam artian santai gini, dagang terus banyakin cabang biar gue bisa jalan-jalan kemana-mana. Gue tiap jalan itu bekerja, misalkan punya cabang di kota A, dia jalan ke kota A. Nah itu kalau kita udah financial freedom ya. Jadi udah semuanya berjalan dengan otomatis dan itu berkembang dengan sendirinya karena dipercayakan kepada orang-orang yang memang ahli di bidang penjualan. Terus gini, saat kita berjualan ada beberapa pertanyaan juga. Nih jualanku nih online nih, bagaimana cara menerapkannya? Di video yang lain mungkin saya udah bilang kan bahwa kita ajak nih ngobrol dagangan kita. Nah bagi teman-teman yang jualannya online ya, kita usahakan sebelum kita posting kita ajak ngobrol aja, kita ajak diskusi. Atau yang buka PO juga seperti itu. Kemarin ada komentar, saya lupa namanya siapa ya, maaf ya, keren banget caranya. Dia bikin fake tuh obrolan tuh ya, dia bikin status udah ada yang pesen padahal dia pakai HP yang lain. Nah itu salah satu juga dia bersyukur. Nah dalam postingannya dia bilang bahwa dia bersyukur kalau itu udah laku, udah ada order tuh 5 orang ya, atau 5 porsi saya lupa. Nah itu cara yang bagus juga karena pikiran kita ini menggambarkan bahwa kita laku. Dan hebatnya lagi, dalam beberapa saat kemudian ada orang order tuh senilai apa yang dia tuliskan itu. Seperti itu. Jadi komunikasi dengan dagangan kita juga penting ya. Yang jelas kita fokus pada visi dan misi kita. Kita ini berjualan untuk apa sih? Kita menghasilkan uang tentu saja kan ya. Kalau kita udah menghasilkan uang, tentunya kita akan mendapatkan sesuatu yang akan semakin tinggi nanti nilainya ya. Misalkan jualan properti, terus wah lokasinya jauh, gimana? Ya kalau udah ada fotonya, gambarkan aja bahwa kita ada di situ dan kita ngobrol sama propertinya atau tanahnya. Terus teman-teman yang bisnisnya di bisnis jaringan, ya gambarkan aja setiap orang yang Anda tawarin ya, itu tertarik dan mau bergabung dengan Anda dengan penuh sukacita. Nah itu salah satu cara kita memprogram diri kita bahwa kita akan menjadi orang yang memiliki daya tarik sehingga orang lebih trust ke kita, lebih percaya ke kita. Jadi kalau kita nggak yakin dengan diri kita sendiri, orang lain belum tentu yakin ya. Tentukan dulu visi dan misinya apa. Kita berjualan nih, tentu saja tujuannya adalah uang. Kalau ada yang bilang bahwa ya aku bekerja hanya untuk ibadah, ya silakan ya, berarti nggak dibayar juga nggak apa-apa karena tujuannya hanya untuk ibadah. Tapi kalau tujuannya uang dan uang itu nanti digunakan untuk hal-hal yang positif ya, itu jauh lebih baik. Lalu yang kedua adalah kita harus membuat koneksi dengan konsumen. Nah konsumen kita ya, kita berdagang apapun nih, misal kita dagang di pasar, kita dagang ya yang seperti buka PO tadi, multi level,
atau kita broker, jalin hubungan erat nih. Kita bikin koneksi dengan customer kita. Mungkin kita kasih ya mungkin ucapan atau apapun saat dia ulang tahun, atau kita memberikan dia kejutan-kejutan yang itu membuat dirinya senang juga. Misalkan nih ada temen nih, dia jualan furniture ya, dan itu keren. Kerennya gimana? Dia ini menambahkan vas-vas bunga ya, vas bunga yang imitasi ya, yang plastik. Di setiap furniture yang dia jual dia taruh itu. Selain menambah estetika, nah ini yang cerdik dilakukan adalah saat orang itu membeli, customernya itu membeli, dia kasih itu sebagai bonus. Karena dia datang ke tokonya itu udah melihatnya itu bagus dan menambah nuansa aura yang sangat cerah. Nah akhirnya begitu udah terjadi transaksi, dia kasih ini sebagai hadiah. Akhirnya apa? Si customer ini setiap mau membeli sesuatu pasti ke situ. Dia akan balik lagi. Karena apa? Dia udah masuk ke bawah sadarnya dengan bonus kecil. Bayangin tuh, yang harusnya dia itu untung sekitar 300.000 misalkan satu produk ya, produk kecil ya, dengan dia tanamkan, dia tambahkan seperti itu dengan modal mungkin 11.000 sampai 15.000, dia bisa untung lebih dari 1 juta. Karena apa? Kepercayaan konsumen. Kalau udah terjadi koneksi, terjadi sinkronisasi antara pikiran kita dengan pikiran si konsumen, maka mereka akan melakukan repeat order, dan itu tanpa tawar-menawar. Dia akan datang begitu dia omongin, misalkan, oh yang ini bagus, ini kualitasnya seperti ini, yang ini begini. Akhirnya apa? Udahlah, gue percaya sama lu, gue beli yang mahal. Padahal sebenarnya dua produk yang ditawarkan itu kelasnya sama, terus kualitasnya sama, hanya brandnya aja yang berbeda. Nah, kalau udah terjalin koneksi seperti ini ya luar biasa kan. Jadi apa yang kita jual itu akan mudah laku. Karena apa? Orang yang akan kembali. Belum lagi itu kalau dia ngasih referensi ke kerabatnya, itu keren banget. Teman-teman bisa lakukan ini ya. Jadi memang kita perlu modal dulu. Kita perlu membuat daya tarik dulu untuk apa yang kita jual. Terus yang ketiga, kita juga harus melakukan marketing unik. Ya, marketing unik nih gimana? Buat kita berbeda ya, jangan seperti marketing rata-rata. Jadi saat berjualan, misalkan kita jualan makanan, terus di situ cuman ada tulisan jual soto ayam. Nah, seperti itu doang orang nggak akan tertarik. Coba ditambahkan soto ayam terbaik dan terenak nomor 2 di dunia, orang bakal penasaran. Wih, kok nomor 2 ya? Nah, begitu ada konsumen datang terus tanya, kok ini nomor 2 sotonya? Terus nomor 1-nya di mana? Misalkan tanya gitu kan, kita jawab dengan candaan. Nomor 1 udah dipakai kecap, Pak. Nah, itu jauh lebih unik lagi. Tapi tetap kita dalam afirmasi bahwa apa yang kita jual itu lebih menarik, akan membuat orang akan kembali lagi kepada kita. Ini juga saya lakukan waktu dulu saya bisnis komputer. Ya, saya membuat sebuah kartu nama nih. Dan dari situ saya tulis cabang ke-27 dalam outlet saya ya, outlet ke-27. Orang bertanya nih, saat ada sebuah pertemuan nih, ada sebuah gathering, dan di situ pengusaha-pengusaha besar semua di bidang IT. Dan begitu udah ketemu di situ, ngobrol-ngobrol, bukanya di mana Pak? Oh, saya di mall ini, saya di mall itu. Di mall semua. Ada berapa? Saya ada 2, saya 3. Waduh, tambah minder kan tadinya kan. Nah, begitu kita udah tuker-tukeran kartu nama, mereka kaget. Gila, kok ini udah 27 cabang nih, keren banget nih. Oh iya dong kan gitu. Gantian mereka yang minder. Kenapa saya tulis seperti itu? Karena pertama, nulis itu gak bayar. Kedua, itu membuat kita semakin yakin ya. Semakin kita memiliki trust bahwa kita bisa mewujudkan itu dan itu bisa kita jalankan. Setelah itu ya udah, akhirnya apa? Kita nggak terjadi kesenjangan. Yang tadinya mungkin berpikirnya bahwa lu aja showroomnya masih kecil tuh, cuman punya 1 cabang, dan itu cuman di mungkin di pinggiran jalan, bukan di mall atau di tempat yang bergengsi. Pada saat itu kalau kita punya usaha di mall itu sesuatu yang bonafit banget. Tapi saya nggak minder ya, karena saya punya strategi sendiri untuk menarik orang, dan di situ kebetulan banyak sekali customer saya yang dia melakukan repeat order setiap beli ke tempat saya. Dan bahkan tetangga saya sendiri pun saat membeli sebuah laptop di toko saya, dia nggak nyadar bahwa itu saya yang punya, karena saya jarang banget datang ke toko. Semua udah dihandle sama karyawan-karyawan saya. Nah, yang keempat, kita harus menciptakan energi positif. Nah, energi positif ini apa? Energi positif kita harus pancarkan ya, untuk mungkin
ke karyawan kita juga, mungkin untuk ke bagaimana penjualan kita, terus bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip bahwa law of attraction kita untuk berjualan itu selalu berjalan dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misal kita pengen omset nih, nilainya mungkin bisa dibilang besar ya, ratusan gitu ya, ratusan juta. Ya afirmasikan aja bahwa kita tanamkan bahwa kita udah memiliki itu dan kita udah memilikinya. Kita udah mencapai apa yang sudah kita targetkan dan itu datang setiap bulan. Dan kita menang setiap proyek yang ditawarkan kepada kita. Nah dari situ energi yang kita pancarkan ini akan menarik hal yang di situ juga sesuai dengan harapan kita. Toh meskipun nilainya itu nggak sesuai, kita juga harus melakukan rasa syukur. Kalau kita nggak bersyukur, besok nggak dikasih lagi. Banyak kok kejadian tentang penjualan ini bagaimana di sebuah bisnis yang dijalankan teman saya, dan di situ dia nggak pernah namanya merasakan kecewa. Ya dalam artian kecewa gimana? Misalkan ada customer terus dirinya mau beli dan itu nggak jadi karena mungkin duitnya nggak cukup atau dia mau nabung dulu, tapi dia selalu berpikir positif dan setiap dia menolak satu yang datang tiga. Jadi ada satu customer datang nih yang sudah dia tolak karena uangnya mungkin nggak cukup atau mungkin ada hal lain yang dipertimbangkan. Justru setelah orang itu keluar, 3 order itu masuk dengan nilai yang sama. Tiap order dari 3 order ini masuk dalam hari yang sama, nilainya sama dengan apa yang sudah dia tolak tadi, dan itu dapatnya 3. Sebenarnya banyak banget teman-teman yang udah menerapkan terus dia nggak mau diekspos karena ada kaitan dengan sesuatu lah. Jadi memang dirinya minta dirahasiakan. Nanti saya juga akan ada video bagaimana seorang teman yang dia dari nol, benar-benar dari bawah, dan dia memiliki omset itu sebulan lebih dari 300 juta. Dan ini dia menerapkan law of attraction sebelum dia kenal law of attraction. Nah, keren kan? Makanya saya bagikan semua di sini ya. Nggak perlu Anda ikut kemana-mana terus harus bayar-bayar mahal. Makanya saya bagikan aja, yuk belajar bareng-bareng di sini. Mungkin saya juga ada kekurangan, mungkin saya ada sesuatu yang belum lengkap dalam menjelaskan, ya silahkan aja ditambahi, nggak apa-apa. Yang jelas jangan menghakimi, itu aja. Kalau Anda menghakimi, misalkan menonton sebuah tayangan terus Anda menghakimi bahwa lu salah, lu mesti gini, mesti gitu, itu tandanya Anda belum berpikir positif dan Anda tidak memancarkan energi positif. Lalu yang kelima adalah layanan. Nah, layanan ini perlu kita lakukan juga ya. Kenapa? Karena gini, kalau kita mudah dihubungi, customer juga seneng. Kalau kita susah dihubungi, jangan harap apa yang menjadi bisnis Anda itu akan deal, entah jualan, entah apapun. Ini kalau kita by phone atau by WA atau by apapun ya, yang kaitannya nggak face to face dengan klien atau customer. Kalau untuk yang jualan itu bisa kasih bonus-bonus, entah itu hal kecil kayak contohnya tadi ya, yang bunga tadi nilainya nggak seberapa, tapi dirinya udah membuat orang itu ketagihan balik lagi untuk belanja, dan dia bagusnya lagi ngajak teman-temannya untuk belanja. Itu keren ya. Jadi hal-hal yang sepele sebenarnya, tapi ini memiliki daya yang sangat besar. Yang keenam adalah kita harus menciptakan jaringan. Nah, jaringan ini bisa jadi ya gini, kita harus memiliki cabang. Katakan gini, Anda berjualan di kaki lima, mungkin dalam satu outlet Anda, satu outlet itu memiliki hasil dalam sehari katakan 50.000 bersih ya, bersih kita hitung bersih. Dari 50.000 itu Anda mungkin kurang karena apa? Dalam pikiran Anda pengen punya penghasilan 500.000 dalam sehari. Gimana caranya? Ya untuk mencapai itu kita harus melakukan yang namanya jaringan. Kita membuat jaringan nih. Kita bisa menambah satu cabang lagi. Kita kumpulkan dana dulu nih ya. Kita nggak memaksa harus punya banyak cabang dulu. Kita punya satu cabang dulu. Kita setelah mengumpulkan dana, kita buka satu lagi dengan posisi yang bagus juga tentunya, nggak asal buka gitu. Kalau bukanya di daerah yang salah ya hasilnya akan keliru. Setelah itu apa? Kita buat target nih, misalkan sehari 50.000 satu outlet. Kalau dalam satu outlet itu 50.000, berarti 2 outlet udah 100.000. Kita punya impian bahwa kita memiliki penghasilan dalam sehari itu 500.000. Kita butuh 10 outlet. Kembangkan mulai dari 1, 2, 3 sampai 10 outlet. Kita akan mendapatkan sebesar 500.000 per hari. Yang jelas mereka harus store bersih itu 50.000. Kalaupun Anda lebih, itu adalah bonus. Nah,
Begitu itu sudah berjalan, kita kembangkan lagi. Justru yang tadinya 500.000 kita akan mendapatkan lebih besar lagi. Dan itu akan terus berkembang. Yang jelas kita harus optimis dan kita harus yakin dengan apa yang kita inginkan ya. Jangan pernah terpengaruh kata orang. Jangan pernah putus asa dalam setiap prosesnya. Sukses berlimpah.